selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat tanah air kita. Dan pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman dan HAM, saya tiap tahun menghadiri sidang Komisi HAM PBB di Jenewa, dan kita ditantang menyelesaikan soal-soal besar. Di zaman saya pada waktu itu ya, banyak sekali anggapan terjadi pelanggaran HAM yang berat, dan pada waktu itu saya sudah membentuk pengadilan HAM ad hoc maupun pengadilan HAM konvensional. Di samping juga sudah membentuk komite kebenaran dan rekonsiliasi. Jadi sebenarnya kita tidak menghadapi persoalan pelanggaran HAM yang berat dalam beberapa tahun terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, pernyataan Yusri Iza Mahendra, seorang Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa peristiwa Mei 98 tidak termasuk kepada pelanggaran HAM berat, banyak menuai kritik dari berbagai kalangan. Sebab peristiwa Mei 98 itu telah dinyatakan sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat 21 tahun lalu oleh suatu tim yang telah melakukan penyelidikan, dan malah hasil investigasi itu telah diserahkan kepada Jaksa Agung waktu itu. Ketua timnya waktu itu diketuai oleh Salahuddin Wahid. Karenanya begitu Yusri Iza Mahendra mengatakan bahwa peristiwa Mei 98 tidak termasuk kepada pelanggaran HAM berat, menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Di samping pakar hukum tata negara Bivitri Susanti yang mengatakan ini merupakan upaya untuk menghapus dosa bagi penguasa yang terseret atau yang tersangkut dengan pelanggaran HAM berat Mei 98 itu. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayat juga angkat bicara tentang hal ini. Anis Hidayat dengan tegas mengatakan bahwa peristiwa Mei 98 adalah peristiwa pelanggaran HAM berat. Terkait peristiwa Mei 98, sebenarnya Komnas HAM pada tahun 2003 atau 21 tahun yang lalu telah melakukan penyelidikan pro justisia yang diketuai oleh Kiai Haji Salahuddin Wahid atau Gus Solah. Hasil penyelidikan tersebut menemukan bahwa terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat dalam kerusuhan Mei 98, di mana telah terjadi serangan yang sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, kekerasan seksual, penganiayaan, penghilangan paksa, perampasan kemerdekaan, dan penderitaan fisik. Hasil penyelidikan tersebut telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada tahun yang sama. Komnas HAM berharap pada pemerintahan yang baru untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM melalui penegakan hukum yang berkeadilan lewat Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk memberikan hak atas keadilan bagi para korban, hak atas kebenaran, hak untuk tidak berulangnya peristiwa yang sama, hak atas pemulihan, dan tidak terjadinya impunitas atau kejahatan tanpa penghukuman. Bahkan Direktur Amnesty International Usman Hamid sangat keras mengkritik pernyataan Yusri ini. Mas, peristiwa 98 bukan pelanggaran berat, kata Menko Kumham Yusri Iza. Bagaimana Anda melihat pernyataan itu? Ya, pertama, tidak sepantasnya pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan yang keliru tentang hak asasi manusia. Apalagi dari pejabat yang salah satu urusannya adalah tentang legislasi hak asasi manusia. Pernyataan Menko Yusril tidak mencerminkan pemahaman undang-undang yang benar. Salah satunya tentang pengertian pelanggaran HAM yang berat, kita bisa baca di dalam ketentuan pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, penjelasannya, dan pasal 7 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, pernyataan itu juga mengabaikan laporan-laporan resmi pencarian fakta tim gabungan pemerintah dan juga penyelidikan pro justisia Komnas HAM atas sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu, yang seluruhnya menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi pelanggaran HAM yang berat itu tidak saja
genosida, melainkan juga ada dalam bentuk kejahatan kemanusiaan menurut hukum nasional. Bahkan kalau menurut hukum internasional, selain kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, juga ada kejahatan perang dan kejahatan agresi. Khusus tragedi 1998, misalnya tragedi Mei, jelas hasil penyelidikan Komnas HAM menyatakan bahwa peristiwa tersebut tergolong ke dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat, sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Hukum Nasional. Jadi pernyataan itu keliru dan tidak punya landasan hukum. Dan Anda merasa bahwa ini juga akan menyakiti kelompok korban yang selama ini menuntut keadilan dalam pelanggaran HAM beberapa waktu yang lalu? Tentu saja. Jadi pernyataan itu bukan saja tidak akurat secara hukum, tidak akurat secara historis, tetapi juga menunjukkan sikap dan mentalitas nir empati, yang tidak punya empati pada korban, pada keluarga korban yang mengalami peristiwa itu di masa lalu, termasuk pada mereka yang bertahun-tahun menyuarakan agar negara menegakkan hukum dan keadilan. Tragedi Mei 1998, termasuk di dalamnya perkosaan terhadap perempuan Tionghoa, penyerangan terhadap rumah-rumah Tionghoa, terbakarnya anak-anak miskin di pusat-pusat perbelanjaan, sampai dengan misalnya penembakan mahasiswa di Universitas Trisakti dan juga penculikan aktivis yang menjadi saksi di dalam tragedi Mei, jelas menyisakan luka yang sangat dalam di dalam keluarga-keluarga mereka. Jadi pernyataan itu keliru secara hukum dan tidak beretika dan tidak bersimpati pada keluarga korban yang mengalami penderitaan itu di masa lalu. Gitu. Mas Usman, kalau Anda mengatakan bahwa Yusril itu keliru, kita tahu dia bukan orang baru di dunia hukum. Jadi apa tandanya ini? Apa sinyalnya? Apakah ini merupakan sebuah sinyal seperti amnesti melupakan masa lalu? Karena sebelumnya dia juga mengatakan, tolonglah lihat ke depan, bukan ke belakang. Ya, dia itu dulu juga pernah di Kementerian Hukum dan HAM. Dan kementerian ini dulu ikut merumuskan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia dan juga Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Kenapa ia begitu keliru di dalam menjelaskan undang-undang? Bisa jadi ia lupa, bisa jadi juga ia tidak lagi paham undang-undang itu, atau mungkin pura-pura tidak tahu, atau mungkin lebih buruk seperti yang Anda katakan, ini adalah sinyal dari pemerintahan baru, sinyal yang negatif, yang ingin mengaburkan tanggung jawab negara, terutama tanggung jawab pemerintah yang diwajibkan atau diamanatkan oleh konstitusi untuk menegakkan keadilan dengan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu. Jadi sahabat BN, perjuangan para pejuang hak asasi manusia di negeri ini tampaknya selalu menemui jalan berliku. Dan tidak hanya sekedar berliku, tetapi juga terjal dan curam. Sehingga perjuangan mereka sangat-sangat berat sekali. Padahal khusus tentang peristiwa 98 ini, Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa ini termasuk salah satu pelanggaran HAM berat dari 12 pelanggaran HAM berat. Dalam konferensi pers tentang pelanggaran berat HAM di Istana Merdeka 11 Januari 2023, Presiden Jokowi menyebut peristiwa 1998 sebagai salah satu pelanggaran HAM berat. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan yang kelima, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997, 1998. 6. Peristiwa kerusuhan Mei 1998. 7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2, 1998 dan 1999. Dengan ini dapat dilihat sahabat BN, ada kesan para tokoh-tokoh kita, para elit-elit kita, dia berbicara tentang kebenaran itu hanya menurut posisinya di mana. Ketika dia sedang berada di luar pemerintahan, kebenarannya berpihak kepada yang berada di luar pemerintahan pula. Ketika dia sedang berada di dalam pemerintahan, kebenaran yang diperjuangkannya, yang ditegakkannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tempat dia tegak.
Jadi sahabat BN, kalau begitu bisa dikatakan bahwa di negeri kita ini memang masih politik yang jadi panglima, belum lagi hukum, apalagi keadilan. Sedangkan yang diinginkan di suatu negara hukum, yang jadi panglima itu tidak hanya sekedar hukum, tetapi keadilan. Tapi bagi kita di negara Indonesia kelihatannya jangankan keadilan yang bisa jadi panglima, hukum pun belum. Yang jadi panglima masih tetap politik, sehingga hukum terkesan dikendalikan oleh politik. Itu saja sahabat BN, mari kita renungkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.